Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda Putri, Kesehatan Masyarakat dengan konsentrasi Sistem Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui apa sih bencana itu? Bencana ialah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia. Bencana yang disebabkan oleh alam yaitu suatu bencana yang terjadi karena alam sendiri seperti gempa dan gunung Merapi. Adapun bencana non-alam disebabkan faktor manusia seperti penumpukan limbah yang sehingga menjadi racun yang akhirnya menjadi penyakit yang merugikan manusia. Di sini saya akan mengulas lebih dalam tentang bencana yang disebabkan karena alam, yaitu Gunung Merapi Krakatau, yang dimana letusan gunung ini banyak merugikan manusia, dan gunung ini menyebabkan tsunami yang cukup besar dan menyisakan banyak korban. Dua bencana sekaligus terjadi pada masa ini, tepat di tahun 1883 yang menggemparkan dunia, yang getaran gempa terasa hingga ke negara tetangga. Bencana ini menarik untuk dibahas kembali karena Gunung Merapi satu ini tidak hanya meninggalkan bekas, tetapi malah membentuk Gunung Merapi baru yang di dekatnya, sehingga gunung ini disebut sebagai Gunung Anak Krakatau. Letusan Krakatau pada 1883 terjadi di Hindia Belanda, sekarang sudah menjadi Indonesia, yang bermula pada tanggal 26 Agustus 1883 dengan gejala pada awal Mei dan berpuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera. Pada tanggal 27 Agustus 1883, 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Aktivitas seismik letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah, menimbulkan setidaknya 36.417 korban akibat letusan dan tsunami yang dihasilkannya. Dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Sebelum letusan 1883, aktivitas seismik di sekitar Krakatau sangat tinggi, menyebabkan sejumlah gempa bumi yang dirasakan hingga ke Australia. Pada 20 Mei 1883, pelepasan uap mulai terjadi secara teratur di perbuatan. Pelepasan abu vulkanik mencapai ketinggian hingga 6 km dan suara letusan terdengar hingga ke Batavia, yang jaraknya 160 km dari Krakatau. Aktivitas vulkanik menurun pada akhir Mei dan tidak ada aktivitas lebih lanjut yang tercatat hingga beberapa minggu ke depan. Letusan kembali terjadi pada tanggal 16 Juni yang menimbulkan letusan keras dan menutupi pulau dengan awan hitam tebal selama 5 hari. Pada 24 Juni, angin timur yang bertiup membersihkan awan tersebut dan 2 gulungan kabut asap terlihat membumbung dari Krakatau. Letusan ini diyakinkan telah menyebabkan munculnya 2 ventilasi baru yang terbentuk di antara perbuatan dan Danan. Aktivitas gunung juga menyebabkan air pasang di sekitarnya menjadi sangat tinggi dan kapal-kapal di pelabuhan harus ditambatkan dengan rantai agar tidak terseret laut. Guncangan gempa mulai terasa di Anyar, Jawa Barat, dan kapal-kapal Belanda melaporkan mengenai adanya batu apung besar yang mengambang di Samudra Hindia di sebelah barat. Pada tanggal 11 Agustus, pakar topografi Belanda, Kapten H.J.G. Verzenar, mulai menyelidiki pulau. Ia menemukan 3 gulungan abu telah melingkupi pulau dan lepas uap dari setidaknya 11 ventilasi lainnya. Sebagian besar terdapat di Danan dan Rakata. Saat mendarat, Verzenar mencatat adanya lapisan abu setebal 0,5 meter dan musnahnya semua vegetasi pulau. Hanya menyisakan tanggul-tanggul pohon. Keesokan harinya,
sebuah kapal yang lewat melaporkan mengenai adanya ventilasi baru yang berjarak hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Aktivitas vulkanik Krakatau terus berlanjut hingga pertengahan Agustus. Tanggal 25 Agustus, letusan semakin meningkat. Sekitar pukul 13.00, tanggal 26 Agustus Krakatau memasuki fase paroksimal. 1 jam kemudian, para pengamat bisa melihat awan abu hitam dengan ketinggian 27 km. Pada saat ini, letusan terjadi terus-menerus dan ledakan terdengar setiap 10 menit sekali. Kapal-kapal yang berlayar dalam jarak 20 km dari Krakatau telah dihujani abu tebal dengan potongan-potongan batu apung panas berdiameter hampir 10 cm mendarat di dek kapal. Tsunami kecil menghantam pesisir Pulau Jawa dan Sumatera, hampir 40 km. Jauhnya pada pukul 18.00 dan 19.00. Pada tanggal 27 Agustus, 4 letusan besar terjadi. Pertama, itu pada pukul 5.30. Letusan pertama terjadi di Perbowetan yang memicu tsunami menuju Teluk Betung. Pukul 06.44, Krakatau meletus lagi di Danan, menimbulkan tsunami di arah timur dan barat. Letusan besar pada pukul 10.02 terjadi begitu keras dan terdengar hampir 3.110 km. Jauhnya ke Perth, Australia Barat, dan Ridgeway di Mauritius. Penduduk di sana mengira bahwa letusan tersebut adalah suara tembakan meriam dari kapal terdekat. Masing-masing letusan disertai dengan gelombang tsunami yang tingginya diyakini mencapai 30 meter. Di beberapa tempat, wilayah-wilayah di Selat Sunda dan sejumlah wilayah di pesisir Sumatera turut terkena dampak aliran piroklasik gunung berapi. Energi yang dilepaskan dari ledakan diperkirakan setara dengan 200 megaton. Gelombang tekanan yang dihasilkan oleh letusan kolosal keempat dan terakhir terpancar keluar dari Krakatau hingga ketinggian 1086 km. Letusan tersebut begitu kuat sehingga memecahkan gendang telinga para pelaut yang sedang berlayar di Selat Sunda dan menyebabkan lonjakan tekanan lebih dari 2,5 inci per merkuri. Pada alat pengukur tekanan yang terpasang di Batavia, gelombang tekanan terpancar dan tercatat oleh barograf di seluruh dunia yang tetap terjadi hingga 5 hari setelah letusan. Gelombang tekanan barografis menunjukkan bahwa gelombang kejut dan letusan terakhir bergema ke seluruh dunia sebanyak 7 kali. Ketinggian kabut asap diperkirakan mencapai 80 km. Letusan mulai berkurang setelah itu, dan pada pagi 28 Agustus Krakatau terdiam. Letusan kecil sebagian besar mengeluarkan lumpur, tetap berlanjut hingga Oktober 1883. Adapun penyebab Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Penyebab atau pemicu utama adalah terjadinya ledakan besar yang merupakan aktivitas vulkanik dari dalam gunung itu sendiri. Maksudnya, letusan besar yang terjadi itu memang berdasarkan proses magmatisme, di mana ada pergerakan endapan magma di dalam perut bumi dari kedalaman dangkal menuju permukaan. Karena adanya dorongan gas yang bertekanan tinggi, dorongan magma yang berbentuk cari dan berpijar itu akan keluar ke permukaan bumi melalui rekahan dan kerak bumi. Pergerakan magma ini bisa dideteksi dengan metode atau instrumen pengamatan seperti seismometer. Kegiatan vulkanik di bawah laut terus berlangsung, dan pada periode 1927 dan 1929 muncul sebuah dinding kawah ke permukaan laut sebagai hasil erupsi yang membentuk pulau yang disebut sebagai Anak Krakatau hingga saat ini.